Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa hari ini. Kita kembali mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam. Kita masih di pelajaran yang ketujuh, waktu-waktu sholat wajib. Kemarin kita sudah mempelajari waktu-waktu dimulainya dan di akhirnya sholat subuh, kemudian waktu dimulainya sholat zuhur, dan terakhir itu waktu-waktu sholat asar ya. Insyaallah kita akan lanjutkan waktu selanjutnya yang belum, itu sholat maghrib dan sholat isya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya Pak Guru ingatkan ya, saat ini Pak Guru juga sedang memakai pakaian yang rapi ya, duduknya juga rapi. Nah, anak-anak di rumah juga demikian seharusnya, agar kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat ilmunya untuk kita ya. Tentunya harus dengan menjaga adab dalam menuntut ilmu. Ya, Pak Guru tentunya tidak melihat di sana, akan tetapi Allah Maha melihat. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita buka buku pelajarannya ya, halaman keberapa sekarang ya? Iya, kita di halaman 99. Anak-anakku, masuk bagian yang D, yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib dilaksanakan pada petang hari. Waktunya sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah di sebelah barat. Jika dikira-kirakan, maka waktunya sekitar 18.00 hingga 19.00, yaitu di antara jam 6 hingga jam 7 sore ya, menjelang malam. Kita ulang lagi ya dengan ilustrasi gambar berikut ini ya. Salat maghrib dilaksanakan pada petang hari sejak terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Tuh ada mega-mega merah ya. Nah, nanti lama-lama hilang sampai hilang mega merahnya. Nah, ini di sebelah barat. Sampai hilangnya mega merah di sebelah barat. Nanti lama-lama hilang. Nah, seperti itu ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih di halaman 99. Salat maghrib dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Ya, dengan tahiyat awal. Kalau subuh tidak ada tahiyat awal ya. Nah, ini ada tahiyat awal pada rakaat kedua. Tahiyat awal pasti pada rakaat kedua ya. Kemudian salat maghrib merupakan satu-satunya salat wajib dengan jumlah rakaat yang ganjil. Nah, ada pembahasan khusus mengenai salat maghrib ya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih di halaman 99 ya. Pada waktu maghrib kita dilarang bermain di luar rumah. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa
setan-setan itu berkeliaran untuk menggoda manusia pada waktu maghrib. Akan tetapi anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah setan tidak dapat mengganggu orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sholat maghrib berjamaah di masjid. Jadi jangan khawatir ya, Allah akan melindungi kita ketika kita tidak boleh bermain di luar rumah pada waktu maghrib, terkecuali untuk orang-orang yang keluar rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan lindungi mereka ya, karena syaitan itu lemah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan pada halaman 100, masih di bagian D ya, salat maghrib. Ya, setelah salat maghrib jangan bermain lagi dan hindari menonton acara televisi. Isilah waktu tersebut untuk tadarus Al-Quran, untuk membaca Al-Quran. Masya Allah, bermanfaat sekali ya waktu-waktu kaum muslimin ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kita masuk ke bagian yang ya, salat Isya. Kita lihat di sini, salat Isya ialah dilaksanakan pada malam hari. Waktunya dimulai sejak hilangnya mega merah. Ya, mega merah itu kan saat salat maghrib tadi ya. Ilustrasinya tadi sudah kita lihat. Ya, hilangnya mega merah di langit sebelah barat sampai pertengahan malam. Apabila seseorang tertidur atau lupa, maka ia boleh mengerjakan salat Isya hingga sebelum fajar. Ya, ini kalau kepepet ya, jangan disengaja. Kalau terpepet sewaktu-waktu ya boleh-boleh saja. Tapi kalau sengaja setiap hari ini tidak boleh ya nak ya. Nah, sekarang kita lihat ilustrasi berikut ini ya. Anak-anakku, ini tadi ada sedikit-sedikit mega merah ya. Nah, sekarang sudah hilang mega merahnya. Nah, menandakan waktu maghrib sudah selesai, masuknya waktu Isya. Ya, di waktu Isya itu dimulai sejaknya hilangnya mega merah di langit sebelah barat sampai pertengahan malam. Paham ya anak-anakku ya? Barakallahu fikum. Nah, jika kita kira-kirakan dengan waktunya sekitar pukul 19.00 hingga 24.00. Dari jam 7 menjelang malam hingga jam 12 malam ya. Nah, lihat waktu di rumahmu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih di halaman 100 ya, salat Isya menjadi salah satu pembeda antara orang beriman dan orang munafik ya. Ketika itu kalau waktu Isya itu di zaman Rasulullah SAW belum ada lampu seperti kita sekarang ya. Jadi kalau orang-orang munafik nggak sholat itu nggak kelihatan, nggak ketahuan. Nah, di zaman Rasulullah di Madinah itu banyak orang-orang munafik ya, tampilannya Islam tapi hatinya dia benci sama Islam. Itu orang munafik. Ya, jadi salat Isya menjadi salah satu pembeda antara orang beriman dan orang munafik. Salat Isya dilaksanakan sebanyak 4 rakaat dengan tahiyat awal pada rakaat yang kedua. Nah, ini tahiyat awal pasti pada rakaat yang kedua ya. Jika jumlah rakaatnya itu lebih dari 2 rakaat ya. Kalau salat subuh kan 2 rakaat, nggak ada tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. Paham ya anak-anakku? Kita lanjutkan masih di halaman yang ke-100 ya, di bawahnya di akhir-akhir pembahasan kita pada hari ini. Nah, pada malam hari banyak setan menyebarkan kejahatan. Kejahatannya anak-anakku bukan kejahitan. Nah, untuk apa? Untuk menggoda manusia agar mereka lupa beribadah kepada Allah. Maka dari itu ketika waktu sholat tiba, bersegeralah untuk melaksanakan sholat Isya. Jangan ditunda-tunda ya. Setelah mengerjakan sholat Isya,
sebaiknya kita mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau mengulangi pelajaran. Ya, habis maghrib tadi waktunya kita gunakan untuk tadarus Al-Quran, murojaah Al-Quran, atau murojaah hadis atau lainnya. Nah, setelah salat isya kita mengerjakan tugas-tugas dari sekolah atau mengulangi pelajaran. Masya Allah, sangat bermanfaat sekali ya waktu-waktu kaum muslimin itu ya. Nah, jika sudah murojaah tugas-tugas dari sekolah, setelah itu siapkan perlengkapan sekolah untuk esok harinya. Jika sudah selesai, segeralah beristirahat, tidur ya. Jangan malam-malam ya, supaya badannya sehat. Nah, kemudian menyegerakan tidur. Nah, ini manfaatnya nih. Menyegerakan tidur di waktu malam sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Agar apa? Ya, agar atau tujuannya agar kita bangun sebelum azan subuh dan tidak mengantuk ketika belajar di sekolah. Nah, tapi kan sekarang kita nggak di sekolah, Pak. Ya sama deh. Supaya kita nggak mengantuk ketika belajar di rumah sekarang ya, karena kan sekarang kita belajar di rumah ya. Baik, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran ketujuh ini selesai juga ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya jadi paham ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan kesalahannya. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pasti dari Pak Guru dan dari syaitan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.